Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga, khususnya para pasutri, pasangan suami istri di Keuskupan Agung Medan, selamat berjumpa dengan kami Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Di sini kami menyampaikan materi retret yang akan dilaksanakan oleh pasutri di rumah, Home Couple Retreat, dengan tema Satu Daging, Memberi dan Menerima. Retret ini adalah dalam rangka menyambut World Marriage Day, hari perkawinan sedunia, yang akan dirayakan di paroki dan di keuskupan pada tanggal 14 Februari 2023. Harapannya semoga materi retret ini dapat membantu para pasutri untuk semakin mendalami dan memberi makna dalam penyegaran janji perkawinan yang akan diungkapkan pada hari perkawinan sedunia 2023 tanggal 14 Februari. Materi retret ini juga dapat dimanfaatkan oleh pasangan suami istri di luar kesempatan hari peringatan atau perayaan perkawinan sedunia. Mari kita ikuti atau jadikan materi ini sebagai bahan retret pasangan suami istri selama 1 minggu penuh dengan 7 tema, dan setiap hari kami akan menyampaikan tema-tema tertentu yang akan direnungkan oleh pasangan suami istri. Untuk hari pertama ini, tanggal 7 Februari 2023, temanya adalah Waktu adalah Dasar. Sebagai pendahuluan, cara terbaik untuk menghidupi perkawinan duniawi kita adalah dengan meneladan perkawinan surgawi yang diwahyukan kepada kita dalam pesta perkawinan anak domba, Kurban Kudus Ekaristi atau perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah pesta perkawinan surgawi. Di dalamnya Kristus memberi kita makan, yakni dengan tubuh dan darahnya. Pemberian diri Kristus ini tidak hanya menjadi contoh bagi kita, tetapi juga menjadi dasar yang kokoh bagi hidup kita sebagai suami istri. Perkawinan itu sangat penting bagi dunia dan gereja kita, dan dalam budaya kita sekarang ini, cara hidup perkawinan ini semakin digoyang. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pasangan suami istri Katolik mengupayakan segala sesuatu untuk memperbaiki, memperkuat dan memperkokoh ikatan perkawinan kita setiap hari. Dan yang lebih penting lagi adalah menumbuhkan relasi kita dengan Kristus melalui Ekaristi, karena justru Ekaristilah yang memberi kita rahmat untuk menyempurnakan cinta kasih perkawinan duniawi kita. Dalam retret ini, setiap hari kita akan menjabarkan 1 dari 7 kebiasaan baik pasangan suami istri untuk memperkuat persatuan perkawinan dan memperkuat persatuan kita dengan Kristus dalam Ekaristi. Hari pertama, waktu adalah dasar. Saudara-saudari, keluarga-keluarga, secara khusus pasutri, perusak pertama relasi perkawinan, termasuk relasi kita dengan Allah, adalah kurangnya waktu bersama dengan pasangan dan dengan Allah. Masalah utama yang sering dihadapi dalam perkawinan bukanlah gagal dalam cinta atau falling out of love, melainkan gagal untuk mengenal satu sama lain, falling out of knowing each other. Ketika pasangan suami istri terlalu sibuk dan kurang ada waktu bersama, maka mereka tidak mampu memahami apa yang hidup di dalam dunia pasangan. Mereka tidak memperhatikan dan mengindahkan kebutuhan pasangannya. Hal yang sama juga terjadi dalam relasi kita dengan Allah. Relasi dengan Allah menjadi rusak
ketika kita tidak memberikan cukup waktu bersamanya setiap hari atau setiap minggu. Maka kebiasaan pertama yang perlu kita buat adalah bersama pasangan sungguh-sungguh menciptakan bersama sebagai pasangan dan waktu bersama Allah secara teratur setiap hari dan setiap minggu, sehingga kita tidak kehilangan pandangan atas pasangan kita dan kebutuhannya, dan tidak kehilangan pandangan atas Allah dan kehendaknya. Relasi kita dengan Kristus. Perayaan Ekaristi berbicara tentang relasi kita dengan Allah dan dengan sesama kita. Dalam Ekaristi kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, yaitu sahabat dan keluarga serta semua orang kudus dan para malaikat di surga. Dalam perayaan Ekaristi kita mengambil bagian dalam pesta perkawinan surgawi dengan mempersembahkan cinta, pujian, penyembahan dan ucapan syukur kepada Allah. Allah mengundang kita untuk bersatu dengannya dan bersatu dengan gerejanya, sehingga kita boleh mengalami persatuan, kedamaian, dan kasih persaudaraan yang melimpah. Selain melalui perayaan Ekaristi, Allah juga memanggil kita untuk bersamanya di dalam doa. Allah mengharapkan supaya kita membangun relasi dengannya untuk dan demi kebaikan kita sendiri. Allah adalah sumber segala kebaikan dan sukacita. Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Betapa luar biasanya. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita bersedia memberikan waktu bersamanya setiap hari, setiap minggu? Pada kenyataannya, sebagian besar dari kita membuat banyak alasan untuk ada bersama Allah. Kita begitu teralihkan oleh beban kehidupan kita sendiri dan semua beban yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga kita jarang, bahkan mungkin tidak sama sekali memberikan waktu yang cukup untuk berdialog dengan Allah di tengah kesibukan kita. Bahkan di dalam perayaan Ekaristi, di mana kita hadir dan datang untuk menyembah Allah, dan di mana Allah hadir secara khusus, pikiran kita mengembara pada banyak hal yang kadang tidak ada kaitannya dengan relasi kita dengan Allah. Apakah kita berani memutuskan untuk memberikan lebih banyak waktu bersama Allah? Atau apakah kita hanya memberikan waktu yang tersisa di penghujung hari atau setiap minggu untuk bersamanya? Kebiasaan pertama, meluangkan lebih banyak waktu ini sangat penting untuk memperdalam pemahaman dan cinta kita. Tidak hanya untuk pasangan tetapi juga untuk Allah. Bayangkanlah jika kita memberi waktu yang cukup banyak untuk bersama dengan Allah. Mungkin selama ini kita hanya memberikan waktu 15 menit setiap malam dan 1 jam lebih pada hari Minggu. Seberapa baikkah relasi kita dengan Allah jika kita hanya ada bersamanya dalam waktu yang demikian singkat itu? Waktu bersama Allah memberi kesempatan kepada kita untuk semakin memahami, mengerti dan menangkap isi hati, kebutuhan dan kerinduan Allah. Waktu bersama adalah waktu berahmat, bukan pemborosan, yang akan mengalirkan berkat-berkat ke setiap aspek kehidupan kita, terutama kehidupan perkawinan dan keluarga kita. Lalu bagaimana relasi kita satu sama lain? Saudara-saudari, salah satu bahaya yang dihadapi oleh banyak pasangan suami istri adalah semakin tidak saling mengenal pasangannya. Keadaan seperti ini seringkali merupakan akibat dari pasangan yang menyerah pada tuntutan kehidupan, di mana ada banyak tekanan, stres, dan gangguan. Lebih lagi, ketika kita membiarkan hari-hari kita dibanjiri dengan banyak hal ekstra yang tidak pokok penting, maka kondisi seperti ini akan sangat dapat merusak jalinan relasi kita dengan pasangan maupun dengan keluarga kita.
Waktu adalah anugerah yang luar biasa, namun kita sering menyia-nyiakan karena banyaknya gangguan yang kadang tidak begitu penting dan bisa kita tunda. Meskipun tanggung jawab keluarga seperti bekerja, merawat rumah, mengasuh anak dan lain-lain merupakan bagian penting, namun jika kita mau mencermati dengan teliti, kita akan menemukan bahwa kita kadang membiarkan waktu hidup kita didominasi oleh hal-hal yang kurang penting, seperti tenggelam dalam media sosial, terpancang pada video game, TV, atau surfing internet. Kita perlu meminimalkan kegiatan-kegiatan asing ini dan meluangkan lebih banyak waktu setiap hari untuk terhubung dengan pasangan, keluarga, dan dengan Allah. Jangan biarkan gangguan-gangguan yang kurang penting itu menjadi utama dan menggantikan waktu kita untuk membangun relasi dengan pasangan maupun dengan Allah. Perjalanan membangun perkawinan ekaristis diawali dengan sebuah kesadaran bahwa kita harus melindungi, merawat, dan memperkuat harta kita yang paling berharga, yaitu iman dan keluarga kita. Santo Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio nomor 86 mengatakan bahwa masa depan umat manusia hadir melalui keluarga. Maka pentinglah bahwa kita melindungi, merawat, dan memperkuat harta karunia yang berharga ini, supaya lebih mudah bertumbuh dalam intimitas dan pemahaman mengenai pasangan. Kita perlu waktu bersama yang cukup. Demi perkawinan kita sebagai pasangan perlu juga memperdalam relasi kita dengan Allah, sumber dan asal kemampuan terbesar kita untuk mencintai. Demikian materi untuk hari pertama, dan untuk membantu kita mendalami hal itu ada beberapa pertanyaan dialog. Yang pertama, apa gangguan-gangguan yang membuat relasi perkawinan kita menjadi tegang dan terganggu? Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan masing-masing agar dapat mengurangi gangguan dalam relasi dan mempunyai lebih banyak waktu bersama? Yang ketiga, bagaimana kita dapat memberi waktu yang cukup bagi Allah dalam doa-doa kita setiap hari atau setiap minggu? Doa-doa apa yang dapat kita gunakan sebagai doa harian kita bersama? Doa untuk penutup retret hari pertama. Tuhan, bantulah kami untuk menjadikan perkawinan kami ini dengan sepenuh hati menjadi perkawinan ekaristis. Bantulah kami untuk memberikan lebih banyak waktu untukmu dan untuk pasangan. Lindungilah kami dari godaan setan yang mencoba mengalihkan perhatian kami darimu dan dari pasangan kami, sehingga kami tidak kehilangan sukacita. Kami mempersembahkan doa ini kepadamu Tuhan Yesus melalui Maria dan dalam persatuan dengan Santo Yosef. Demikian materi retret suami istri di rumah untuk hari yang pertama. Selamat menjalankan. Tuhan memberkati. Keluarga Nazaret, doakanlah kami. Amin.